Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bu Sinta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang gerak tumbuhan materi kelas 8 SMP. Tujuan pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menyebutkan macam-macam gerak tumbuhan berdasarkan penyebab dan jenis rangsangannya. Simak terlebih dahulu peta konsep berikut. Jadi gerak pada tumbuhan itu berdasarkan asal rangsangannya itu dibedakan menjadi 3. Gerak higroskopis, gerak esionom, dan juga gerak endonom. Nanti gerak esionom ini dibedakan menjadi 3 macam lagi. Ada gerak nasti, gerak tropisme, dan juga gerak taksis. Nah, nanti seputar nasti, tropisme, dan taksis kita akan jabarkan sendiri-sendiri berdasarkan jenis rangsangannya. Nah, kita bahas tentang gerak higroskopis terlebih dahulu. Gerak higroskopis adalah gerak karena adanya perubahan kadar air dalam sel tumbuhan. Jadi, di sini gerak higroskopis asal rangsangannya adalah di dalam tubuh tumbuhan itu. Tetapi dia dipengaruhi oleh kadar airnya. Contohnya, membukanya kotak sporangium pada paku dan juga pecahnya buah polong-polongan kering. Nah, ini adalah gambar pecahnya sporangium pada paku karena airnya menyusut. Jadi, di sini gerak higroskopis itu diakibatkan oleh sel-sel dalam tumbuhan yang melepaskan air sehingga sel-sel yang airnya berkurang tadi akan mengerut, sementara sel-sel yang sebelah-sebelahnya itu masih tetap, akibatnya akan terjadi tarik-menarik antar sel yang kekurangan air dengan bagian sel yang normal tadi. Sehingga yang kekurangan air tadi ketarik dan pecah terbuka. Seperti itu. Nah, ini juga sama, tetapi di sini contohnya adalah polong-polongan. Polong-polongan itu kayak kacang-kacangan, misalkan kapri dan sebagainya. Nah, gerak endonom. Apa itu gerak endonom? Di sini merupakan gerak sebagian atau seluruh tubuh tumbuhan. Nah, asal rangsangannya dari mana? Dari dalam tubuh. Sama seperti dengan higroskopis tadi juga dari dalam tubuh. Tetapi kalau ini yang endonom itu berarti rangsangannya selain dari air, ya, dari cairan, bukan dari cairan tubuh seperti itu. Bisa nanti karena hormon atau karena yang lain. Nah, contohnya di sini gerak kloroplas pada tanaman hidrilla SP yang mengikuti gerak sitoplasma. Nah, gerak sitoplasma ini disebut juga dengan gerak siklosis. Ini tanaman hidrilla. Nah, biasanya tanaman hidrilla ini kita jumpai di rawa, sungai, kolam, ataupun di akuarium ya. Kadang ada yang diberikan hidrilla hiasan untuk akuarium. Nah, ketika kita amati pakai mikroskop, maka dia akan terlihat sel-selnya seperti ruangan-ruangan yang berisi kloroplas yang hijau-hijau ini. Nah, kloroplas ini akan bergerak. Itulah yang dimaksud gerak dari gerak endonom. Nah, gerak ini diakibatkan oleh cairan sitoplasma yang ada di dalam sel hidrilla. Nah, kalian bisa lihat lebih jelasnya.
Nah, ini bergerak, dia mengikuti gerak sitoplasma atau disebut dengan gerak siklosis. Gerak esionom. Apa itu gerak esionom? Gerak esionom adalah gerak yang asal rangsangannya dari luar tubuh, ya, berarti dari lingkungan luar. Ada 3 macam. Yang pertama adalah gerak nasti, kedua gerak tropisme, ketiga adalah gerak taksis. Nah, gerak nasti ini merupakan gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi arah rangsangan, jadi bebas geraknya. Sedangkan gerak tropisme, gerak sebagian tubuh tumbuhan yang geraknya dipengaruhi arah rangsangan. Sedangkan gerak taksis adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan. Kita membahas tentang macam-macam gerak nasti terlebih dahulu. Yang pertama ada fotonasti. Namanya foto, berarti dia rangsangannya berupa cahaya. Berarti gini, fotonasti adalah gerak nasti yang rangsangannya berupa cahaya. Apa itu contohnya? Yaitu contohnya adalah bunga pukul 4 atau kita sebut dengan Mirabilis jalapa. Mirabilis jalapa ini menguncup pada pagi hari. Nah, ketika nanti pukul 4 sore dia akan mekar. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh cahaya yang mulai redup. Di sini karena gerak mekarnya ini ke segala arah ya, dan tidak terpengaruh oleh arah rangsangan, maka dia dimasukkan ke dalam kelompok nasti. Selanjutnya ada gerak termonasti. Nah, termo berarti suhu. Termonasti merupakan gerak nasti yang rangsangannya berupa suhu. Contohnya adalah bunga tulip yang awalnya menguncup pada musim dingin, tetapi ketika musim semi dia akan mekar. Yang ketiga ada tikmo ataupun seismonasti. Nah, tikmo ataupun seismo ini artinya itu sentuhan. Jadi gerak nasti yang rangsangannya berupa sentuhan. Apa itu contohnya? Yaitu daun putri malu atau kita sebut dengan Mimosa pudica nama ilmiahnya. Dia ketika disentuh maka akan menguncup. Kemudian ada haptonasti. Haptonasti ini merupakan gerak pada tumbuhan akibat rangsangan berupa sentuhan serangga. Nah, haptonasti ini biasanya terjadi pada tanaman-tanaman insektivora atau tanaman yang dia membutuhkan protein dari serangga. Selain tanaman Venus, contohnya ada kantong semar. Dia biasanya memerangkap atau menjebak serangga ya dengan cara dia memberikan bau-bau menarik ya. Dia menarik dengan bau ataupun dengan nektar sehingga serangga tertarik lalu dia jebak. Yang selanjutnya ada niktinasti. Nah, niktinasti ini merupakan gerak nasti yang rangsangannya berupa rangsangan gelap ya. Jadi geraknya itu di sini diakibatkan kalau cahayanya sudah mulai petang. Contohnya adalah tanaman polong. Tanaman polong tuh kalau pagi dia bisa tegap, tapi kalau misalkan malam nanti dia itu menguncup ataupun kayak melayu gitu.
Nah, gerak niktinasti ini juga disebut dengan gerak tidur. Kemudian yang keenam, ada nasti kompleks. Ini merupakan gerak yang disebabkan oleh banyak faktor. Contohnya adalah stomata. Stomata itu di sini bisa membuka, itu bisa karena adanya pengaruh CO2, pH, suhu maupun kadar air di dalam sel-sel penjaganya maupun dalam sel mulutnya, seperti itu. Kita akan membahas selanjutnya tropisme. Nah, untuk yang pertama, ini ada fototropisme, berarti gerak tropisme yang dipengaruhi oleh cahaya. Nah, di sini tropisme itu kan tadi dia arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangan. Makanya nanti ada tropisme, fototropisme negatif dan juga positif. Contoh untuk fototropisme yaitu gerak tumbuhan akibat cahaya, di mana kalau fototropisme negatif maka geraknya menjauhi cahaya, tapi kalau fototropisme positif dia akan mendekati cahaya. Nah, di sini contohnya ketika kita menanam ya, terus kita kasih cahaya, maka tumbuhan itu akan bertambah panjang mengikuti datangnya cahaya. Mengapa bisa demikian? Nah, jadi itu dipengaruhi oleh hormon auksin. Contohnya misalkan, ini kalau kita kasih cahaya di sini, maka dia bertambah lurus. Karena apa? Hormon auksinnya tadi akan turun ke sebelah sini sehingga dia rata kanan kiri. Dia akan tumbuhnya lurus. Tetapi kalau kita berikan cahaya dari salah satu sisi, hormon auksin akan berpindah di sebelah yang tidak terkena cahaya langsung. Di sini. Nah, hormon auksin itu fungsinya untuk apa sih? Nah, dia untuk pertumbuhan sel, biar selnya tuh nambah. Nah, kalau di sini banyak hormon auksin, otomatis nanti di sini selnya nambah, berarti kan bertambah panjang. Akhirnya dia bengkok, ya, bengkok ke arah cahaya. Nah, ini contohnya seperti pada video kecil ini. Kemudian ketika ada tigmotropisme. Jadi gerak tumbuhan tropisme yang rangsangannya berupa sentuhan. Di sini ada tropisme positif, itu kalau mendekati sentuhan bendanya. Tetapi kalau tigmotropisme negatif itu menjauhi sentuhan bendanya. Contohnya kalau yang mendekati berarti sulur. Nah, ini contohnya tanaman yang bersulur. Ini tuh dia akan menggoyang-goyangkan sulurnya hingga ketika dia sudah menyentuh sesuatu, tek, dia akan menempel. Nah, itulah yang namanya tigmotropisme positif. Sedangkan tigmotropisme negatif itu contohnya adalah akar. Akar itu kan ketika dia mau mencari air, justru malah dia itu menghindari sentuh-sentuhan. Misalkan kalau di tanah dalamnya ada batu, berarti kan dia akan tumbuh menjauhi batu tadi. Jadi batunya tidak ditempeli atau tidak ditembus, tapi malah justru dilewati dia. Seperti itu. Nah, nanti contohnya ada di sini. Nah, jadi ini ketika tumbuhan tumbuh, akarnya itu nanti akan mengikuti gerak geotropisme, ya. Nanti kita bahas geotropisme atau gravitropisme. Kemudian di sini ada tigmotropisme. Nih contohnya ada batu kan, dia tidak menyentuh batunya, justru dia menghindari, dia mencari. Hidrotropisme itu adalah gerak menuju ke air rangsangannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya, geotropisme, atau tadi di situ ada istilah gravitropisme, ya, sama saja.
Ini gerak akibat adanya gaya gravitasi. Nah, karena ini geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangannya, maka ada dua juga. Di sini kalau negatif itu berarti berlawanan dengan gravitasi bumi. Kalau positif itu berarti searah dengan gravitasi bumi. Contohnya, ketika kamu menanam terus potnya jatuh, maka akar itu akan mengikuti gaya gravitasi bumi. Maka pertumbuhan akar ini adalah gerak geotropisme positif. Sedangkan batang tumbuhan itu masuk ke geotropisme negatif karena berlawanan dengan gaya gravitasi bumi. Lalu yang keempat, hidrotropisme. Ini berarti rangsangannya berupa air. Nah, untuk hidrotropisme positif itu berarti dia mendekati air. Sedangkan negatif berarti menjauhi air. Nah, contohnya di sini tanaman akarnya itu tumbuh mendekati air ketimbang mendekati air sabun. Ya. Jadi yang sini ini geotropisme positif, yang menjauhi air sabun ini geotropisme negatif. Kemudian ada kemotropisme. Kalau kemo berarti rangsangannya berupa zat kimia. Nah, kemotropisme positif berarti dia mendekati zat kimia, sedangkan kalau kemotropisme negatif dia menjauhi zat kimia. Nah, di sini dikasih air, di sini dikasih pupuk. Ketika akarnya sudah menuju di tempat air, terus sini dikasih pupuk, maka lama-lama akar ini akan juga memanjangkan pertumbuhannya menuju pupuk. Itulah yang disebut kemotropisme positif. Nah, yang terakhir adalah taksis. Taksis itu kan tadi gerak seluruh bagian, ya. Jadi ada fototaksis, berarti seluruh bagian bergerak mengikuti rangsangan cahaya. Contohnya ini adalah gerak pada euglena. Euglena itu termasuk hewan mirip tumbuhan, seperti itu. Oleh karena itu dia dimasukkan ke dalam gerak taksis. Contohnya, ini dia akan menyukai cahaya. Nah, karena dia butuh untuk menghasilkan makanan. Kemudian di sini ada kemotaksis. Nah, kemotaksis ini berarti gerak seluruhnya yang bergerak karena adanya rangsangan zat kimia. Ya. Di sini contohnya adalah gamet betina itu akan mengeluarkan zat kimia yang merangsang gamet jantan mendekat. Nah, ini gamet betina memiliki telur ada di sini. Kemudian di sini ada sperma. Nah, sperma ini dia akan mengikuti gerak untuk mendekati si telurnya. Contohnya ada pada ini. Nah, ini sebenarnya bagian sini ya. Ini adalah yang kecil-kecil itu adalah spermanya. Di sini itu adalah gamet betina. Sehingga si sperma ini akan mengikuti rangsangan berupa zat kimia yang dikeluarkan oleh tadi si gamet betina. Oke, sudah selesai untuk pembahasan gerak tumbuhan kali ini. Sekian dari Bu Sinta. Terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe.